Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, sehingga kami dapat bangun dalam kondisi sehat dan menikmati indahnya pagi hari ini. Jika sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam cinta kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah lakukanlah pekerjaanmu dengan baik. Bacaan diambil dari kitab Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Demikian sabda Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu kali seorang tukang jam berkata kepada sebuah jam dinding, "Maukah engkau kujadikan sesuatu yang berguna bagi orang banyak?" "Ya, aku mau," jawab jam dinding tersebut. "Kalau begitu, aku akan menaruh baterai di dalammu, sehingga engkau bisa bekerja," kata tukang jam. "Silahkan Tuan," kata jam dinding penuh penyerahan diri. "Tetapi jika baterai di dalammu sudah aku ambil karena kehabisan daya, maka engkau tidak bisa bekerja lagi. Untuk itu, tetaplah bekerja selama baterai itu berfungsi dalam tubuhmu," kata si tukang jam lebih lanjut. Si jam dinding menuruti kehendak si tukang jam dengan sikap yang rela. Si tukang jam pun memasukkan baterainya ke dalam jam dinding tersebut, dan sejak itu ia mulai bekerja. Kini jam dinding itu telah berdaya guna. Dilihat orang atau tidak, ia tetap berdenting. Dihargai atau tidak, ia tetap berputar. Walau tak seorang pun mengucapkan terima kasih, ia tetap bekerja. Saudara yang terkasih, demikian juga dengan manusia. Ketika Tuhan menciptakan manusia dan memberi baterai atau nafas hidup, sebenarnya Tuhan memiliki tujuan. Tuhan menaruh daya berupa potensi supaya manusia bisa bekerja atau berkarya. Satu hal yang tidak bisa diabaikan adalah bahwa Tuhan memberi kekuatan kepada kita untuk tetap berkarya sesuai dengan tujuannya. Sejak kita sudah ditebus oleh Tuhan, hidup kita bukan lagi milik kita, tetapi sepenuhnya milik Tuhan. Hal inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk diam, karena minder, malas, atau karena merasa tidak dihargai orang. Tuhan menghendaki supaya kita tetap berguna, sampai pada akhirnya baterai di dalam diri kita kehabisan dayanya, yaitu ketika Tuhan memanggil kita untuk menghadapnya. Mari saudara, selama Tuhan masih memberi kita hidup, kita lakukan hal-hal yang baik dan berguna bagi sesama serta berkenan kepada Tuhan. Tidak usah kita memusingkan diri dengan pujian dan penghargaan manusia. Sekalipun hal-hal baik yang kita lakukan tidak dilihat
atau tidak dihargai orang lain, kita harus tetap melakukannya dengan setia. Ingat, kepada Tuhanlah kelak kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Dia jugalah yang akan menghargai dan memberi upah menurut pandangannya. Saudara yang terkasih, milikilah karakter setia. Lakukan setiap pekerjaan dengan baik sebagai wujud pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memberi upah kepada kita sesuai dengan apa yang kita lakukan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, mampukan kami untuk setia melakukan kehendak-Mu, sehingga hidup kami dapat bermanfaat bagi sesama kami untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa yang baik, kami ingin menyerahkan untuk seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon penyertaan dan pertolongan Tuhan. Berikanlah kesehatan kepada kami dan juga kepada orang-orang yang kami kasihi. Kami memohon kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit atau lemah fisik. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menjamah dan menyembuhkannya. Demikian juga berkatilah bangsa dan negara kami, terutama para pemimpin bangsa kami. Engkau berikan pertolongan, berikan hikmat-Mu di dalam menjalankan tugasnya agar seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa dan sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.